Selamat datang kembali. Kali ini kita mau selami lebih dalam nih sumber-sumber yang Anda bawa. Soal masalah yang kayaknya umum banget ya di banyak tim, manajemen waktu. Betul, sering dengar kan keluhan tenggat waktu mepet, terus rasa kewalahan, atau kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Nah, iya. Tapi menariknya, materi Anda ini termasuk ada riset dari Harvard Business Review ya. Itu bilang kalau akarnya mungkin bukan di waktu itu sendiri. Tepat. Dugaan kuatnya itu lebih ke soal fokus dan juga stres. Fokus dan stres. Jadi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang ini? Mungkin yang perlu dikelola itu bukan jamnya, tapi perhatian tim dan pemicu stres mereka. Persis. Gimana kalau masalah manajemen waktu itu sebenarnya masalah manajemen perhatian? Oke, manajemen perhatian. Konsep mindlessness atau ya bertindak tanpa sadar penuh gitu ya, disebut di materi Anda. Tapi gimana bedanya ini sama sekedar katakanlah nunda kerjaan atau gampang ke distraksi? Ada ciri khasnya nggak sih di konteks tim? Pertanyaan bagus. Mindfulness ini, dia lebih dari sekedar distraksi biasa loh. Ini semacam kondisi autopilot, di mana kita bereaksi tanpa mikir, seringnya kejebak pola lama. Contohnya? Contoh paling gampang yaitu otomatis cek email tiap sebentar padahal lagi fokus ngerjain tugas penting. Atau pas rapat, pikirannya kemana-mana. Nah, lawannya itu mindfulness. Mindfulness. Sadar penuh di momen sekarang, gitu ya, tanpa ngejudge. Betul, sadar penuh, nggak menghakimi. Dan riset yang Anda bagikan itu nunjukin manfaatnya nyata banget. Performa kerja bisa lebih baik. Ada studi soal musisi simfoni itu kan. Oh iya, yang tetap fokus walau bosen ya. Ada perubahan terukur di otak loh. Di otak, bagian mana tuh? Khususnya di area ACC, anterior cingulate cortex. Area ini penting buat regulasi diri dan fleksibilitas mental. Jadi secara harfiah, otak kita jadi lebih jago nahan godaan interupsi atau notifikasi. Fokus jadi lebih terjaga, kapasitas mental ini bisa dilatih gitu. Paham. Jadi mindlessness ini kayak mode autopilot yang bikin kita, gampang kejebak asumsi atau kebiasaan lama ya. Misalnya mikir, wah, cuma saya nih yang bisa kerjain ini bener. Atau, waduh, kalau nggak sempurna, pasti gagal. Gimana ini nyambungnya ke stres tim? Yang sering dikira masalah manajemen waktu itu. Nah, nyambung banget. Pas kita mindless, gampang sekali kita terperangkap sama keyakinan-keyakinan kaku kayak gitu. Hasilnya, ya stres numpuk, rasanya beban berat banget, atau takut gagal terus. Oke. Sebaliknya, kalau kita mindful, kita jadi lebih bisa kelola stres ini. Kita bisa lihat situasi, misalnya ada tugas telat nih, pakai kacamata yang beda. Bisa mulai mempertanyakan asumsi negatif tadi. Sadar kalau hasilnya nggak cuma hitam putih sukses atau gagal. Jadi lebih fleksibel ya mikirnya. Iya, lebih fleksibel. Mengurangi kekakuan berpikir ini langsung nurangin stres. Ada risetnya Davidson kan, di materi Anda, itu menunjukkan latihan mindfulness bisa geser aktivitas otak dari area yang hubungannya sama stres ke area yang lebih ke resiliensi atau ketahanan. Oke, ini menarik banget. Jadi solusinya bukan cuma utak-atik jadwal atau to-do list, tapi lebih ke melatih fokus dan kelola stres. Langkah praktisnya nih, kayak jeda sadar 1 menit, atau mulai rapat dengan hening 2 menit. Kedengarannya bagus sih, tapi jujur aja ya, mungkin buat tim yang lagi dikejar deadline, kedengarannya agak gimana ya? Utopis mungkin ya kedengarannya. Nah, iya. Gimana cara integrasinya biar nggak malah jadi beban baru? Itu kekhawatiran yang wajar banget. Kuncinya memang diintegrasi, bukan nambah tugas baru. Sumber-sumber ini menekankan latihan singkat yang bisa nyatu sama rutinitas harian. Contohnya? Misalnya, jeda sadar itu. 1 menit fokus napas tiap jam. Kan cepat tuh, tapi efeknya bisa reset mode autopilot. Terus rapat sadar, mulai dengan 2 menit hening, biar semua hadir secara mental. Rapat jadi lebih efektif. Masuk akal. Terus? Akhiri rapat 5 menit lebih awal. Itu kasih ruang transisi yang tenang, ngurangin rasa buru-buru. Atau perjalanan pulang sadar. Coba deh 10 menit pertama perjalanan pulang, matikan radio, matikan notifikasi HP. Itu cara bagus buat lepas stres kerja sebelum sampai rumah. Oh, itu menarik juga. Nah, kalau ada waktu lebih, latihan otak rutin, mungkin 20-30 menit latihan mindfulness, itu memang terbukti signifikan naikin ketahanan stres. Anggap aja investasi jangka panjang buat fokus tim. Intinya, bukan nambah jam meditasi, tapi nyisipin momen sadar singkat di alur kerja yang udah ada. Oke.
tadi kita bahas fokus di momen sekarang sama gangguan dari luar ya. Tapi sumber Anda juga nyinggung gangguan dari dalam. Maksudnya pikiran dan emosi kita sendiri. Di sini konsep kelincahan emosional masuk kan? Gimana hubungannya ini sama tantangan manajemen waktu tim? Betul sekali, kelincahan emosional ini penting banget. Ini soal kemampuan kita ngenalin pikiran dan perasaan sulit, kayak rasa bersalah, marah, cemas, tapi nggak langsung kepancing atau dikendalikan sama perasaan itu. Kayak contoh Cynthia di materi itu ya, yang galau antara kerjaan sama janji keluarga. Nah, iya. Atau Jeffrey yang gampang emosi pas rapat. Kelincahan emosional itu bukan berarti kita neken perasaan itu, tapi ngasih kita jeda buat nilai respon yang sejalan sama nilai-nilai kita, bukan cuma reaksi impulsif. Jadi ini bantu buat nentuin prioritas ya? Krusial malah buat prioritas. Anda jadi bisa mutusin berdasarkan apa yang benar-benar penting buat tim dan tujuan jangka panjang. Bukan karena tekanan sesaat atau rasa nggak enak aja. Ini ngurangin banget perasaan ditarik ke sana-sini yang sering jadi gejala masalah waktu. Ini soal sadar sama emosi dan tetap fokus ke tujuan. Jadi, kesimpulannya nih, buat Anda dan tim Anda di luar sana, mungkin solusi buat tantangan manajemen waktu itu bukan aplikasi baru atau teknik jadwal yang lebih canggih ya, Kayaknya bukan cuma itu. melainkan lebih ke pergeseran cara pandang gitu ya. Dari sekedar ngelola jam, jadi ngelola fokus dan stres. Lewat apa tadi? Mindfulness dan kelincahan emosional. Betul. Dengan kita mengurangi pemicu stres dan melatih fokus, kinerja tim itu bisa meningkat secara lebih alami. Nggak dipaksakan. Menarik. Dan ada satu pemikiran penutup yang menarik juga dari sumber ini. Katanya, mindfulness itu bikin kita jadi nggak gampang menghakimi. Jadi lebih bisa menghargai kenapa sih orang bertindak begitu. Maksudnya? Ya, misalnya, ngelihat rekan kerja itu sebagai orang yang spontan, bukan sekedar impulsif. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Gimana kalau Anda coba pahami alasan di balik perilaku anggota tim yang kelihatannya kayak masalah manajemen waktu? Mungkin dia stres, mungkin bingung prioritasnya. Bukan cuma nilai perilakunya aja. Oke, jadi coba pahami kenapanya ya. Iya, coba pikirkan, gimana pemahaman itu bisa mengubah cara Anda mendukung mereka biar bisa benar-benar fokus dan berkembang.